Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu Guru Pendamping serta adik-adik andalan Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga tetap semangat ya. Meskipun di luar cuaca lagi panas-panasnya, tapi semoga tidak menghalangi adik-adik untuk tetap fokus dan semangat menjalani pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya terkait materi skolastik Bahasa Indonesia. Bersama saya, Nur Fadilah, Generasi Smart School berkarakter cerdas. Baik adik-adik, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait materi skolastik Bahasa Indonesia yang juga masih sama dengan materi sebelumnya ya, materi ejaan dan tanda baca. Nah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai penulisan kata, huruf, angka, bilangan, angka dan bilangan, dan singkatan dan akronim. Nah, kembali lagi saya ingatkan ya adik-adik bahwa ejaan dan tanda baca ini secara detail ada dalam pedoman EYD 5. Jadi adik-adik harus lebih banyak membaca lagi EYD 5-nya. Nah, ini adalah aturan penulisan huruf. Nah, yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada saat huruf pertama petikan langsung. Contohnya, Kanza bertanya, kapan kita ulangan? Nah, petikan langsung di sini adalah Kanza bertanya kapan kita ulangan. Jadi huruf kapitalnya berada di sini ya. Kapan huruf K-nya itu harus kapital. Kemudian aturan selanjutnya, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama dalam hal tertentu yang berkaitan dengan nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan untuk kata ganti Tuhan serta singkatan nama Tuhan. Contoh, Islam, Kristen, Allah yang Maha Kuasa akan menunjukkan jalannya. Nah, contohnya ini ya, jalannya. N ini sebagai kata ganti Tuhan, sehingga harus menggunakan huruf kapital. Kemudian selanjutnya adalah huruf kapital juga digunakan sebagai huruf pertama seperti pada nama tahun, bulan, hari, hari besar, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriyah. Jadi hanya harus kapital ya, cukup nama tahunnya saja atau nama bulannya saja atau nama harinya saja yang kapital ya, seperti ini. Nah, kemudian aturan selanjutnya adalah huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat
yang diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti nama orang, nama instansi atau nama tempat. Contohnya, Wakil Presiden Adam Malik. Jadi, setiap unsurnya itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian, Profesor Anton M. Mulyono juga itu menggunakan huruf kapital. Atau Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri itu adalah nama jabatan sehingga perlu menggunakan huruf kapital. Nah, selanjutnya penulisan huruf untuk huruf miring. Untuk penggunaan huruf miring dilakukan ketika penulisan judul buku, film, album lagu, acara televisi, lakon, dan nama media massa yang dikutip dalam tulisan. Contohnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, Salah Asuhan di sini adalah nama judul bukunya ya. Kemudian film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Nah, Habibie dan Ainun ini adalah judul film sehingga harus menggunakan huruf miring. Selanjutnya, aturan berikutnya adalah huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Contohnya, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Nah, lepas tangan di sini adalah istilah khusus yang mengkhususkan kata, sehingga harus menggunakan huruf miring. Kemudian, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Nah, kata tidak di sini itu mengkhususkan katanya atau menegaskan katanya, seperti itu. Sehingga digunakan huruf miring. Nah, kemudian aturan selanjutnya penulisan huruf miring yaitu huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contohnya, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Nah, Garcinia mangostana ini adalah nama Latin ya adik-adik. Sehingga karena nama Latin, jadi harus menggunakan huruf miring. Lalu ungkapan Tutwuri Handayani ini merupakan semboyan pendidikan. Nah, Tutwuri Handayani ini juga bahasa asing sehingga perlu dimiringkan penulisannya. Oke, nah sekarang kita bisa beralih ke contoh soal. Jadi untuk penulisan huruf sebenarnya masih ada beberapa jenis huruf ya. Masih ada huruf vokal, huruf konsonan, ada juga huruf tebal ya penggunaannya. Nah, sehingga namun di sini saya tidak menampilkan. Saya berharap adik-adik bisa melihat atau mendownload EYD 5 untuk melihat lebih detail lagi terkait penulisan ejaan yang disempurnakan. Nah, kita beralih ke contoh soal yang pertama. Contoh soalnya yaitu kita baca soalnya ya. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut yaitu, nah berarti kita lihat kalimatnya. Oh, di kalimat ini sepertinya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Nah, kalau kita lihat kalimatnya, candi ini berada di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Nah, kalau kita lihat kalimatnya, ini adalah soal yang berkaitan dengan penggunaan penulisan huruf kapital. Kita lihat, jadi apakah kira-kira kalimat ini sudah sesuai atau harus diperbaiki? Kita sama-sama membahasnya ya. Nah, huruf kapital di awal kalimat sudah benar ya. Kata candi huruf C-nya kapital karena berada di awal kalimat. Berada di daerah. Nah, daerah di sini penggunaan huruf kapital pada daerah ini kurang tepat. Kenapa? Karena daerah di sini tidak menunjukkan nama geografi ya.
di sini tidak menunjukkan bukan unsur geografi. Jadi kata daerah di sini bukan merupakan unsur geografi. Jadi tidak perlu menggunakan huruf kapital. Kemudian daerah perbatasan antara Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah ini adalah unsur geografi. Unsur geografi. Nah, karena berupa unsur geografi sehingga harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Jadi di sini harus huruf T besar. Kemudian, dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah, ini sudah benar penggunaan huruf kapitalnya ya. Ini sudah benar penggunaan huruf kapitalnya. Karena merupakan unsur geografi, yaitu di Desa Bokoharjo. Nah, Desa Bokoharjo ini adalah nama diri dari unsur geografi, sehingga D di sini juga harus kapital ya. Seperti itu. Kemudian Kecamatan Prambanan. Nah, di sini P-nya huruf kecil. Nah, ini harus huruf kapital ya, karena kenapa? Merupakan unsur geografi. Jadi P di sini harus kapital. Di sini salah ya. Sleman. Nah, oke, ini sudah benar. Nah, sekarang kita menuju ke opsinya ya. Kita melihat kira-kira opsi mana yang sesuai dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Oke. Opsi A, tidak perlu diperbaiki. Tentu ini salah ya. Ini sudah salah karena tadi sudah banyak yang kita perbaiki tentang kalimatnya. Kemudian opsi B, candi ini berada di daerah, masih ada ini huruf kapital. Tadi kita sudah bahas bahwa daerah tidak perlu kapital. Kemudian Jawa Tengah, oke, ini sudah benar. Dan daerah istimewa Yogyakarta, oke, yaitu di Desa Bokoharjo. Nah, desa ini salah ya, seharusnya desa kapital seperti yang sudah kita bahas. Kecamatan Prambanan, nah ini juga masih salah, harusnya P kapital ya. Sleman, oke, berarti ini salah ya, opsi B itu salah. Kemudian C, candi ini berada di daerah, oke ini sudah benar, perbatasan antara Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah yang ini, oke sudah benar. Dan daerah istimewa Yogyakarta, oke, yaitu di Desa Bokoharjo. Nah, ini juga sudah benar. Kecamatan Prambanan, ini juga sudah benar. Sleman, oke, semuanya sudah benar. Berarti kita bisa simpan dulu jawabannya ya. Kemungkinan jawabannya adalah C. Kita lihat ke opsi berikutnya. Candi ini berada di daerah, oke, perbatasan antara Jawa Tengah. Nah, ini masih salah ya. Masih salah. Dan daerah istimewa Yogyakarta, yaitu di Desa Bokoharjo. Ini juga salah. Kecamatan Prambanan. Ini sudah benar. Sleman. Oke, ini masih ada yang salah ya. Berarti opsi D salah. Kemudian E, candi ini berada di daerah, ini juga penggunaan huruf kapitalnya tidak sesuai, perbatasan antara Jawa Tengah. Oke, ini sudah benar. Dan daerah istimewa Yogyakarta. Oke, sudah benar. Yaitu di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman. Oke, ini sudah benar ya. Nah, karena masih ada yang salah, jadi opsi E juga salah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jawabannya adalah opsi C ya. Ini dia jawabannya. Jadi penggunaan perbaikan dari kalimatnya itu adalah perbaikan tentang penulisan huruf kapital. Seperti itu. Ada yang jawab benar adik-adik di sini? Ada yang jawab benar? Coba komen dulu di kolom chat ya, kalau ada yang sudah jawab tadi. Oke, dari SMA 1 Pangkep C. Oke, bagus sekali ya dari Pangkep. Kita ke... Nah, ini pembahasannya kita skip saja ya.
Ini tadi hal ini karena huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama nama geografi. Nah, selanjutnya ini adalah contoh soal yang kedua. Kita kembali membaca soalnya terlebih dahulu. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut. Nah, ini ada sepotong paragraf ya, ada paragraf. Kita lihat opsinya dulu. Mengubah Jogja menjadi, berarti ini penulisannya ya, mengubah penulisan Jogja menjadi huruf miring. Jogja yang menggunakan huruf miring. Tuh. Kemudian B, mengubah traveling menjadi traveling dengan menggunakan huruf miring. Oke. Opsi C, mengubah Gunung Merapi menjadi Gunung Merapi yang dimana G-nya diubah ya menjadi tidak kapital. Kemudian mengubah Candi Prambanan menjadi Candi Prambanan, C-nya tidak kapital. Lalu opsi E, mengubah kata pantainya menjadi pantainya, di mana P di sini tidak kapital, kemudian diubah menjadi P yang kapital. Oke, mari kita bahas bersama ya adik-adik sambil kalian juga mengira-ngira kira-kira apa nih jawabannya ya. Nah, kita lihat kalimatnya. Jogja memang terkenal sebagai surganya pecinta traveling, mulai dari keindahan pantainya, keberadaan Gunung Merapi yang memesona hingga peninggalan prasejarah yang unik, di antaranya Candi Prambanan. Nah, kita lihat dulu kata Jogja. Jogja di sini adalah nama daerah ya, dan tidak perlu dimiringkan karena bukan merupakan istilah yang harus atau kata yang harus ditegaskan atau dikhususkan, jadi tidak perlu dimiringkan. Sehingga ini salah ya. Kemudian opsi B, mengubah traveling menjadi traveling menggunakan huruf miring. Oke, kita tahu bersama ya adik-adik bahwa traveling itu adalah bahasa asing yang artinya bepergian atau jalan-jalan ya. Nah, sehingga karena masuk ke dalam kalimat bahasa Indonesia, jadi harus dimiringkan. Oke, benar ya. Harus dimiringkan karena berupa bahasa asing. Kita simpan dulu opsi B ya. Kemudian C, mengubah Gunung Merapi menjadi Gunung Merapi, di mana G-nya menjadi non kapital. Gunung Merapi ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Gunung Merapi adalah unsur geografi ya. Dia merupakan suatu unsur geografi. Nah, karena unsur geografi sehingga sudah benar penulisan G-nya itu adalah kapital. Jadi tidak perlu di non kapitalkan ya. Kecuali kalau misalnya di sini Merapinya tidak ada. Gitu. Jadi misalnya mendaki gunung. Nah, G-nya itu tidak perlu kapital. Tetap G biasa saja ya. Itu kalau tidak ada unsur tidak ada nama diri yang mengikuti. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah opsi D. Sama juga dengan opsi D ya. Candi Prambanan ini adalah unsur geografi. Jadi C-nya itu tidak perlu harus dikapitalkan ya, tidak boleh non kapital. Seperti itu. Jadi opsi D juga salah ya. Kemudian opsi E, mengubah kata pantainya, P-nya huruf P ini diubah menjadi P kapital. Nah, sama dengan ini ya. Karena pantainya di sini meskipun dia merujuk ke unsur geografi, namun tidak ada nama diri yang mengikuti. Misalnya ya, Pantai Parangtritis. Nah, tidak ada nama diri yang mengikuti sehingga P di sini tidak perlu kapital. Jadi, kita lihat ya kata pantainya di sini kan tidak ada yang mengikuti nama dirinya gitu. Jadi, di sini sudah benar. Nah, sehingga ini salah ya. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah yang benar opsi B ya adik-adik. Oke, dari SMA 1 Selayar B. Oke, bagus sekali. SMA 20 Bone juga menjawab B.
Oke, berarti adik-adik ini sudah paham ya penggunaannya. Nah, ini pembahasannya ya, terkait tadi traveling itu adalah bahasa asing. Nah, selanjutnya ini adalah materi berikutnya, masih di ejaan dan tanda baca, yaitu penulisan kata. Nah, penulisan kata ini ada banyak sekali ya. Yang pertama itu ada kata dasar. Kata dasar dalam suatu kalimat ya tentunya ditulis satu kesatuan. Contoh, buku ya. Buku itu sangat tebal. Nah, buku itu sangat tebal itu semua adalah kata dasar sehingga harus ditulis satu kesatuan. Gitu. Kemudian kata turunan. Nah, kata turunan ini ada beberapa penjelasannya. Jadi, kata turunan itu ketika ada kata dasar yang diberi imbuhan. Misalnya ya, imbuhan awalan, sisipan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, berjalan. Nah, jalan di sini adalah kata dasar ya. Kata dasar saya singkat saja KD ya. Kemudian ini adalah imbuhan awalannya. Nah, sehingga penulisannya harus serangkai, tidak boleh berspasi jalan. Nah, gitu. Jadi harus berjalan itu serangkai. Kemudian membaca ya, sama. Dari imbuhan awalan kemudian ditambah kata dasar baca. Lalu tertutup. Itu imbuhan awalannya, kemudian tutup adalah kata dasarnya. Kemudian selanjutnya, kata turunan merupakan gabungan kata yang hanya mendapat awalan atau akhiran ditulis terpisah. Jadi ketika ada kata yang mendapatkan imbuhan cuma di awal saja kah atau di akhir saja? Nah, maka penulisannya harus dipisah ya. Seperti ini. Contohnya bertepuk tangan. Nah, ini adalah awalan, imbuhan awalan. Cuma ada di awal saja, tapi tidak ada di bagian belakangnya. Tidak ada di sini ya, tidak ada di sini. Nah, sehingga penulisannya harus dipisah. Jadi bertepuk tangan gitu. Karena masih banyak adik-adik yang penulisannya itu masih salah ya. Misalnya bertepuk tangan itu disambung. Kemudian tiba-tiba nantinya misalnya menandatangani itu dipisah kalimatnya. Itu juga masih miskonsepsi ya. Nah, di sini bertepuk tangan karena imbuhannya cuma berada di awal sehingga harus dipisah ya penulisannya. Atau menganak sungai. Nah, jadi mendapatkan imbuhan awalan sehingga harus diberi spasi gitu. Kemudian gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus maka ditulis serangkai. Nah, itu yang tadi saya sebutkan bahwa contohnya misalnya dilipat gandakan mendapatkan imbuhan awalan dan imbuhan akhiran, imbuhan di dan imbuhan kan, sehingga harus dirangkaikan ya, disambung. Jadi dilipat gandakan atau menggaris bawahi imbuhan meng di awal dan imbuhan i di akhirnya. Jadi itu harus disambung. Atau seperti yang tadi saya sebutkan menandatangani ya, itu juga harus disambung. Oke. Selanjutnya kata turunan berikutnya yaitu bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Nah, apa sih maksudnya bentuk terikat? Jadi bentuk terikat itu adalah dia terikat dengan kata lain. Jadi harus ada kata yang mengikuti di belakangnya. Karena harus ada yang mengikuti sehingga penulisannya harus ditulis serangkai ya. Harus ditulis serangkai. Contoh, antibiotik. Nah, kalau anti saja, nah itu baru bentuk terikatnya, dia butuh teman di belakangnya. Nah, sehingga antibiotik. Nara, tidak mungkin nara saja kan, sehingga harus ada kata di belakangnya yang mengikuti, disebut narapidana. Swadaya, biokimia, prasejarah. Nah, penulisannya itu harus ditulis serangkai. Kemudian
jika bentuk terikat yang diikuti oleh huruf awalnya itu kapital, maka harus diberikan tanda hubung. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah bentuk terikat. Bentuk terikat. Kemudian dia bertemu dengan kata Indonesia, yang dimana Indonesia ini adalah I-nya adalah kapital. Nah, sehingga membutuhkan tanda hubung di antara bentuk terikat dan kata dasarnya ya. Seperti contohnya lagi, anti PKI. Nah, anti ini adalah bentuk terikatnya, lalu butuh tanda hubung untuk membersamai PKI, seperti itu ya, anti PKI. Lalu selanjutnya ada bentuk maha atau kata maha yang diikuti dengan kata turunan mengacu pada nama atau sifat Tuhan, maka ditulis terpisah. Jadi kalau ada kata maha kemudian diikuti dengan kata turunan, harus ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Contoh ya, bersyukur kepada Tuhan yang maha pengasih. Nah, ini maha pengasih. Nah, ini adalah kata turunan ya. Kata turunan, saya singkat saja ya, KT ya, kata turunan. Nah, kata turunan bertemu dengan maha, itu penulisannya tidak boleh disambung, tapi harus dipisah, seperti itu. Nah, sedangkan bentuk maha yang diikuti kata dasar, jadi bedanya di sini ya, adik-adik. Kalau tadi maha dia ketemunya kata turunan harus dipisah. Kalau ini maha bertemu dengan kata dasar, maka penulisannya itu harus ditulis serangkai. Kecuali ya, ini ada pengecualian, kecuali kata esa. Nah, kalau Tuhan yang Maha Esa penulisannya harus pisah. Ya, misalnya seperti ini. Maha Esa. Nah, ini benar ya kalau seperti ini. Nah, namun untuk sifat-sifat Tuhan yang lain itu harus ditulis serangkai seperti ini. Yang Maha Kuasa ya. Jadi kapitalnya itu cuma yang di bagian ini saja. Seperti itu. Kemudian penulisan kata selanjutnya adalah ada kata ulang. Nah, kata ulang ini ditulis secara lengkap dengan tanda hubung. Contoh, anak-anak, mata-mata. Nah, seperti itu ya. Jadi cukup mudah untuk kata ulang. Kemudian ada gabungan kata. Nah, gabungan kata ini yang dimana merupakan kata majemuk dan istilah khusus itu ditulis terpisah. Jadi kata majemuk dan istilah khusus itu ditulis terpisah. Contohnya adalah duta besar. Duta besar itu adalah kata majemuk ya, merupakan istilah juga. Nah, itu harus ditulis terpisah. Kambing hitam. Kambing hitam itu merupakan istilah, jadi juga harus ditulis terpisah. Rumah sakit, seperti itu. Kemudian istilah khusus yang menimbulkan kesalahan pengertian diberikan tanda hubung ya, seperti ini. Ada tanda hubungnya. Contohnya buku sejarah baru. Beda maknanya ketika kita berikan tanda hubung di sini. Buku sejarah baru. Berbeda maknanya dengan buku sejarah baru ya. Seperti itu. Jadi untuk mengurangi kesalahan pengertian dalam bacaan. Kemudian ibu bapak kami, seperti itu. Nah, selanjutnya gabungan kata berikut ditulis serangkai. Jadi ada gabungan-gabungan kata yang memang harus ditulis serangkai. Contohnya acap kali, ada kala, sedia kala, apalagi, sapu tangan, dan sebagainya ya, ada banyak sekali. Nanti kalau kalian penasaran apa saja kata yang harus digabung ini, bisa kalian lihat di EYD 5, seperti itu. Kemudian ini ada juga penulisan kata, yaitu kata ganti ku, kau, dan nya. Nah,
kata gantiku, kau dannya ini ditulis serangkai, misalnya bukuku, pulpennya, seperti itu. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan ini ditulis terpisah ketika misalnya ya, di itu bertemu dengan keterangan biasanya, umumnya ya, kain itu terletak di dalam lemari. Di dalam lemari ya. Kemana saja ia selama ini, nah itu harus terpisah, tidak boleh disambung. Kalau ditulis serangkai, maka seperti ini, daripada, keluar, kepada, kemari. Nah itu penulisan kata depannya harus ditulis serangkai. Kemudian penulisan kata selanjutnya adalah kata si dan sang. Nah, kata si dan sang ini harus ditulis terpisah. Contohnya, sang kancil, si pengirim. Nah, itu harus dipisah ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya partikel. Ini juga bagian dari penulisan kata. Jadi ada partikel namanya lah, la, kata, ada partikel pun, dan ada partikel per. Masing-masing punya aturan. Partikel la, kata ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contohnya ya, bacalah, ini siapakah atau apatah ya. Jadi ada istilah apatah gitu. Kemudian ada partikel pun ditulis terpisah. Jadi ditulis terpisah ketika kapan? Contohnya, jika ayah pergi, adik pun ingin pergi. Jadi adik pun itu tidak boleh ditulis serangkai, harus terpisah. Kapan ditulis serangkai? Contohnya seperti ini, andai pun, adapun, ataupun, maupun, meskipun, sekalipun, dan sebagainya ya, masih banyak lagi. Nah, kemudian partikel per yang berarti demi, tiap, mulai itu harus ditulis terpisah. Contoh, 1/1 atau per 1 April atau per helai. Jadi masing-masing itu harus dipisah ya. 1/1 juga seperti itu dipisah. Nah, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi kita lihat dulu. Soalnya adalah penulisan kata depan yang benar terdapat pada kalimat. Nah, tadi kita sudah bahas kata depan. Kita lihat opsi A. Saya pergi ke sana mencarinya. Apakah ke dengan sana itu harus terpisah atau tidak? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ke itu harus terpisah dengan sana ya. Itu jadi ini harus terpisah, maka penulisannya ini salah. Kemudian opsi B, lebih baik belajar di dalam negeri daripada di luar negeri. Nah, penulisan di dalam negeri ini seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa penulisannya sudah benar ya, dipisah. Di luar negeri juga sudah benar. Daripada ini yang jadi masalah karena daripada di sini sebenarnya dia bertindak satu kata ya. Jadi harus disambung. Nah, ini yang salah di sini. Gitu. Kemudian opsi C, surat itu ditujukan kepada ini ya. Nah, kepada itu juga satu kata untuk kalimat ini sehingga seharusnya disambung ya. Gitu. Kemudian setiap minggu Pak Ahmad pergi keluar kota. Nah, ingat pergi keluar kota berarti sebenarnya penulisannya harus dipisah ya, ke luar kota. Seandainya tidak ada kota di sini, misalnya Pak Ahmad pergi keluar, oke benar, tapi karena ada keluar kota sehingga penulisannya menjadi salah ya. Kemudian opsi E, berarti kemungkinan jawabannya E ya. Seminar itu bertempat di lembaga pengabdian kepada masyarakat Unair. Nah, kata depan ada di sini. Ini penulisannya sudah benar ya. Kepada di sini adalah satu kata yang dimana dia harus bersambung ya. Jadi penulisan kata depan yang benar ada pada kalimat opsi E. Oke. Oke, kita lanjut lagi.
Nah, ini dia. Contoh soal berikutnya. Kata berimbuhan yang salah pada kata yang bercetak miring dalam kalimat di bawah ini yaitu opsi A, Densu menduduki. Nah, ini ya, menduduki jabatan struktural dalam organisasi itu. Kemudian B, sampai saat ini ia belum menunjukkan batang hidungnya. Nah, di sini ya. Kami mempelajari konsep pemrograman. Di sini kata berimbuhannya, ia meletakkan apel-apel itu di atas meja. Kemudian E, mereka memproduksi. Oke, tekstil kualitas impor. Nah, kita coba membahas ya. Adik-adik juga coba menjawab secara mandiri ya. Nanti kalau sudah dapat jawabannya bisa komen di kolom chat. Nah, opsi A, Densu menduduki jabatan struktural dalam organisasi itu. Kata dasarnya adalah duduk. Mendapat imbuhan me dan i, ya. Sehingga tulisannya sudah benar serangkai. Penulisannya sudah benar serangkai. Kemudian berarti ini sudah benar ya. Kita cari yang kata yang salah ya, berimbuhan yang salah. Sampai saat ini ia belum menunjukkan. Nah, menunjukkan ini adalah berasal dari kata dasar tunjuk. Oke, yang mendapat imbuhan me dan kan ya. Me dan kan. Nah, jadi sudah benar penulisannya serangkai. Kemudian kemana T-nya ya? Hilang T-nya. Lebur. Nah, itu ada dalam aturan KTSP, hukum KTSP. Nanti akan saya jelaskan secara lebih detail mengenai KTSP. Nah, ini sudah benar menunjukkan di mana huruf T-nya lebur. Kemudian C, kami mempelajari konsep pemrograman. Nah, ini dari kata pemrograman ini berasal dari kata dasar program ya. Karena mendapat imbuhan P sehingga harus lebur. Itu juga ada dalam aturan dalam hukum KTSP ya. Ini sudah benar. Kemudian ia meletakkan apel-apel itu di atas meja. Nah, meletakkan ini berasal dari kata dasar letak yang mendapat imbuhan me dan imbuhan kan ya. Jadi saya di sini ya menjelaskannya. Jadi imbuhan me dan imbuhan kan. Nah, kemudian kata dasarnya adalah letak. Sehingga harusnya K-nya, huruf K ini harus ada 2. Nah, sementara di sini hanya 1 saja huruf K-nya. Nah, sehingga yang kata berimbuhan yang kurang tepat itu ada di opsi D ya. Meletakkan, harusnya meletakkan seperti itu. Karena tidak ada imbuhan mean, imbuhan gabungan mean ya, tidak ada. Kemudian opsi E, mereka memproduksi. Oke, sudah benar juga karena dari kata dasar produksi lalu mendapat imbuhan me. Nah, jadi memproduksi ini sudah benar tidak mengalami peleburan. Jadi opsi E ini juga sudah benar. Sehingga kata berimbuhan yang salah itu ada di opsi D ya. Bagaimana adik-adik? Ada yang benar jawabannya D sama dengan kakak? Oke, SMA 7 Bone menjawab D. Bagus sekali ya. Oke, berarti kalian sudah ada ilmunya ya sebelumnya ya. Kemudian ini pembahasannya kita skip saja. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Hukum KTSP dalam bahasa Indonesia. Nah, tapi ini tidak sesulit ilmu-ilmu hukum yang lain ya. Nah, di sini hukum KTSP yang pertama aturannya adalah hanya berlaku pada imbuhan P dan me ya. Berlaku pada imbuhan ini. Yang bertemu dengan kata dasar yang berawalan dengan KTSP. Jadi kalau ada imbuhan me atau P bertemu dengan kata dasar yang diawali dengan KTSP, yang mana huruf tersebut nantinya akan lebur atau dihilangkan ya. Harus dihilangkan. Contohnya, me atau P, imbuhan me atau P yang bertemu dengan huruf KTSP,
ditambah huruf vokal maka dia lebur. Contoh, me ditambah bertemu dengan kata dasar kirim, dia ada huruf K ya di depannya, kemudian huruf vokal setelahnya, maka menjadi mengirim. Jadi bukan mengkirim ya, itu salah. Nah, jadi K itu harus lebur atau hilang menjadi mengirim. Contohnya lagi, imbuhan P yang bertemu dengan kata dasar kerja, kemudian misalnya ditambahkan akhiran an ya, maka menjadi pengerjaan. Ya, jadi bukan pekerjaan ya, pekerjaan bukan, beda ya, ini pengerjaan. Seperti itu. Nah, akan tetapi ketika imbuhan me atau p bertemu dengan huruf atau kata dasar KTSP dan setelahnya adalah huruf konsonan ya, maka tidak lebur. Contoh ya, contoh misalnya me bertemu dengan kata dasar traktir. Nah, maka di sini harus lebur ya, jadi mentraktir. Tidak boleh di sini T-nya ini harus T di sini itu tidak lebur ya. Jadi bukan menraktir tapi mentraktir. Seperti itu. Jadi dia tetap tidak lebur ya. Seperti itu. Nah, kemudian aturan berikutnya. Hukum KTSP menyatakan bahwa kata dasar berawalan P yang diikuti oleh konsonan tetap akan luluh jika mendapat awalan P ya. Nah, contoh misalnya pemroduksi atau pemrogram ya. Jadi misalnya ya di sini ada, kita lihat dulu produksi, berasal dari kata dasar produksi. Nah, kemudian dia bertemu dengan awalan P. Nah, ketika bertemu, kalau sesuai aturan ini, ya harusnya dia tidak lebur, harusnya dia pemproduksi kalau sesuai aturan ini. Nah, namun ini pengecualian ketika huruf P bertemu dengan huruf P, kemudian huruf berikutnya adalah konsonan R ya, maka harus tetap akan luluh sehingga P ini hilang. Jadilah dia pemroduksi. Sama dengan ini dari kata dasar program ya. Nah, karena bertemu dengan awalan P, P-nya ini harus hilang. Harus lebur ya. Itu pengecualian ya, pengecualian untuk huruf yang kata dasar yang diawali dengan huruf P, kemudian bertemu dengan imbuhan P ya, seperti itu. Selanjutnya ini adalah contoh soal. Kajian ini menyampaikan Robert Freeborn dari Michigan State University di East Lansing pada pertemuan biologi eksperimental 2019. Seperti dilaporkan sciencenews.org pada 8 April 2019. Nah, alasan ketidaktepatan kalimat tersebut adalah, nah berarti kalimatnya ini tidak tepat ya, sehingga perlu diperbaiki. Dan kira-kira apa kesalahannya ya? Kita lihat opsi A. Penulisan nama lembaga yang seharusnya tidak kapital. Nah, sudah saya sebutkan di awal bahwa penulisan nama lembaga itu harus huruf kapital. Nah, kita lihat di kalimatnya. Nama lembaganya adalah Michigan State University ya. Nah, ini sudah benar penggunaan huruf kapitalnya sudah benar ya. Sehingga opsi A ini bukan alasan ketidaktepatannya ya. Ini salah. Kemudian B, penulisan letak geografis harusnya kapital. Oke, memang benar ya harus kapital. Tapi kita lihat di kalimat. Letak geografis yang dimaksud adalah di East Lansing ya, di East Lansing. Nah, ini kapital, oke, ini juga kapital. Nah, penggunaan huruf kapitalnya sudah benar, sehingga ini bukan alasan ketidaktepatannya. Kita lihat opsi C.
penulisan angka yang terdiri dari 1 sampai 2 kata seharusnya ditulis huruf. Oke, kita lihat di mana angkanya ini ya, pada 8 April 2019. Nah, jadi kalau penulisan angka itu 1 sampai 2 angka itu ditulis huruf. Oke, tetapi karena ini tanggal sehingga tetap harus ditulis angka ya. Tetap harus ditulis angka. Nah, sehingga kalimat ini sudah benar. Sehingga yang C ini bukan menjadi alasan ketidaktepatannya. Kemudian kita lihat opsi berikutnya. Kata kerja menyampaikan seharusnya ditulis disampaikan. Kita baca kembali soalnya ya, kalimatnya. Kajian ini menyampaikan Robert Freeborn ya. Kajian ini menyampaikan Robert Freeborn. Nah, itu kurang tidak logis ya, kurang logis kalau menyampaikan menjadi predikat di sini. Nah, seharusnya kajian ini disampaikan Robert Freeborn dari Michigan State University. Nah, itu baru logis kalimatnya. Sehingga alasan ketidaktepatan kalimatnya adalah dengan mengganti kata menyampaikan dengan disampaikan. Seperti itu. Ya. Kemudian opsi E, tidak memiliki inti kalimat. Nah, inti kalimat ini nanti kita akan bahas juga. Inti kalimat itu umumnya terdiri dari subjek dan predikat. Kalau kita lihat kalimat ini, dia punya subjek di sini, kajian ini, kemudian menyampaikan itu adalah predikat. Berarti dia punya, yaitu kalimat ini punya. Nah, sehingga opsi E ini juga bukan alasan ketidaktepatan kalimatnya ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa contoh soal 5 ini jawabannya adalah D ya. Yang tidak tepat itu alasannya karena menyampaikan seharusnya diganti dengan disampaikan. Seperti itu. Kemudian ini contoh soal berikutnya. Jadi soalnya adalah, kita baca dulu, dalam bacaan di atas terdapat bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimat. Nah, kita tadi sudah banyak membahas mengenai bentukan kata. Jadi bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya yang mana ya? Kita lihat opsinya dulu. Nah, opsi A, ancaman pada kalimat 1. Oke, kita tandai dulu. Ancaman pada kalimat 1. Oke. Kemudian opsi B, pengembangan pada kalimat 2. Kalimat 2, pengembangan. Lalu pabrikan pada kalimat 3. Pabrikan ya. Kemudian kebijaksanaan dan keberadaan masih sama ya di kalimat 3 juga. Keberadaan, oke. Kemudian kebijaksanaan. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kita harus baca kalimatnya. Apakah kalimatnya itu sudah logis dengan bentukan kata seperti itu atau tidak? Kita lihat. Kalimat 1, eksistensi mobil ramah lingkungan atau LCGC di Indonesia menjadi ancaman keberlangsungan proyek mobil nasional. Nah, kalau kita baca kalimatnya ini sudah logis ya, jadi bentukan kata ancaman ini sudah benar. Kemudian kita baca berikutnya, pengembangan mobil murah bisa membuat industri mobil nasional kolaps. Oke, pengembangan mobil murah. Jadi kalau mobil murah itu mengalami perkembangan, bisa membuat industri mobil nasional menjadi kolaps. Ini juga sudah logis kalimatnya, sehingga bentukan katanya sudah tepat. Kemudian selanjutnya di kalimat 3, keberadaan mobil LCGC yang dikembangkan pabrikan asing seharusnya disesuaikan dengan kebijaksanaan mobil nasional. Keberadaan mobil LCGC yang dikembangkan pabrikan. Nah, ini sudah benar juga, sudah logis bentukan katanya. Kemudian dikembangkan pabrikan. Nah, mungkin adik-adik masih kurang mendengar kata pabrikan. Nah, sebenarnya pabrikan ini juga sudah benar. Berdasarkan KBBI ya, pabrikan itu artinya adalah
orang yang membuat suatu produk di pabrik gitu, atau pengusaha pabrik. Nah, jadi pengusaha pabrik asing itu artinya pabrikan ya, seharusnya disesuaikan dengan kebijaksanaan mobil nasional. Nah, di sini ada kata kebijaksanaan. Biasanya kebijaksanaan itu merujuk kepada seseorang ya. Orang itu memberikan keputusan dengan bijaksana atau kebijaksanaan orang itu. Nah, itu berkaitan dengan sifat ya. Kemudian ini disangkut pautkan dengan mobil nasional. Nah, bentukan kata kebijaksanaan ini yang kurang tepat. Harusnya di sini adalah kebijakan ya, kebijakan mobil nasional. Seperti itu. Sehingga bentukan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya itu adalah kebijaksanaan di kalimat ketiga. Sekarang kita lihat di opsi yang mana ya? Opsi D ya. Kebijaksanaannya ada di opsi D. Oke. Lanjut, ini pembahasannya. Nah, ini mengenai singkatan dan akronim. Jadi singkatan ini dan akronim itu berbeda ya. Nah, singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan dapat berupa nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik. Misalnya MBA ya, M.B.A atau Master of Business Administration atau BPK titik. Nah, artinya singkatan dari Bapak, atau SDR titik, saudara ya. Atau singkatan ini dapat berupa nama lembaga, nama badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi, misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, atau KTP, Kartu Tanda Penduduk. Nah, jadi umumnya singkatan ini bisa kita eja ya. Lalu singkatan bisa berupa singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, diikuti satu tanda titik, misalnya DSB titik ya, dan sebagainya. Jadi penulisannya harus seperti itu, DSB titik, atau HLM titik, artinya kepanjangannya halaman. Kemudian singkatan yang terdiri atas 2 huruf diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya A.N artinya atas nama, S.D sampai dengan, seperti itu. Kemudian singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang. Nah, itu misalnya ya, KM merupakan ini ya ukuran panjang, kilometer, Rp mata uang, rupiah, itu juga merupakan singkatan. Nah, sedangkan akronim merupakan gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Jadi, contohnya ya, si akronim ini bisa nama diri yang berupa gabungan huruf awal, unsur-unsur nama diri ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa titik. Misalnya, BIN, Badan Intelijen Negara, itu bisa kita perlakukan sebagai kata. Meskipun cuma huruf awalnya saja yang diambil ya, atau LAN, Lembaga Administrasi Negara. Nah, kemudian akronim juga berupa nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya Bulog, Badan Urusan Logistik, Sulsel ya, Sulawesi Selatan. Nah, Sulsel itu adalah berupa akronim. Nah, selanjutnya akronim bukan nama diri yang berupa singkatan dari 2 kata atau lebih ditulis dengan huruf kecil. Contohnya iptek, pemilu, puskesmas, dan tilang gitu. Jadi diambil dari beberapa unsur katanya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi, pemilihan umum, pusat kesehatan masyarakat, dan bukti pelanggaran ya. Oke, nah kemudian ini adalah angka dan bilangan. Jadi, bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Nah,
Angka ini yang kita gunakan ada dua ya, angka Arab dan angka Romawi seperti yang adik-adik lihat. Angka Arab itu 01 sampai 9, kemudian angka Romawi ya angka Romawi 1, angka Romawi 2, 4, 5 dan seterusnya ya. Aturan penggunaan angka dan bilangan ini yang pertama adalah bilangan yang ada di dalam teks yang dinyatakan dengan satu atau dua huruf, dua kata ditulis dengan huruf kecuali berupa perincian atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama 3 kali. Nah, 3 di sini hanya terdiri dari satu kata saja sehingga cukup ditulis huruf ya. Atau misalnya di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang abstain. Nah, kalau kita lihat aturannya ya, 15 itu terdiri dari dua kata. Harusnya ditulis huruf, tapi di sini ditulis angka. Kenapa? Karena berupa paparan atau perincian ya, sama dengan 5 orang. Seperti itu. Oke, jadi kita sudah mempelajari ya semua terkait unsur-unsur yang kita pelajari di ejaan dan tanda baca. Nah, selebihnya adik-adik bisa melihat secara detail di ejaan yang disempurnakan edisi kelima yang bisa adik-adik download di internet ya. Baik adik-adik, mungkin itu saja materi kita mengenai ejaan dan tanda baca hari ini. Kemudian nantinya akan kita lanjutkan dengan materi baru ya. Semoga apa yang hari ini kita pelajari adik-adik dapat ingat dengan baik, bisa pahami dengan baik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.